Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Kalau begitu mari sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam Selanjutnya kita akan masuk kepada diskusi yang kita diskusikan pada siang hari ini, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam. Tentunya kita sudah melaksanakan atau mengerjakan sholat, mengerjakan wudu. Nah, semestinya kita sudah memikirkan sebelumnya bagaimana para ulama, para ahli-ahli terdahulu mengetahui tata caranya sholat, mengetahui tata caranya wudu, mengetahui bacaan sholat. Nah, pikiran kita yang seperti itulah yang membuka kita untuk mengetahui atau cinta kepada ilmu, cinta kepada syariat Islam, akhirnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu kita diskusikan pada pagi hari ini atau siang hari ini yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua. Satu muhtafaq, nomor dua muhtafaq. Muhtafaq dibagi menjadi empat. Pertama Al-Quran, kedua ketiga keempat. Nah, mukhtalaf itu dibagi menjadi pertama istisna, kedua ketiga keempat, kelima, keenam, yang ketujuh. Tapi yang kita diskusikan pada pagi hari ini yaitu hukum Islam yang mutlak, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Oleh sebab itu ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Sudah siap di kelompoknya masing-masing ya. Kelompok yang pertama di sebelah ini ya, kanan, kedua kelompok sebelah kiri, ketiga ya, yang sini, yang itu keempat. Di kelompok ini nanti masing-masing akan mendiskusikan tentang keempat sumber Islam, sumber hukum Islam yang mutlak. Saya berikan waktu sekitar berapa menit? 10 menit untuk mendiskusikan tentang hukum Islam yang mutlak, yaitu Al-Quran,
al-hadis, al-ijma', al-qiyas. Silakan dimulai. Masing-masing kelompok itu nanti menunjuk anggotanya untuk membahas atau salah satu atau dua orang untuk mewakili masing-masing yang perlu didiskusikan nanti. Sudah cukup ya? Diskusinya per kelompok sudah cukup. Untuk yang ditunjuk Al-Quran, untuk Al-Quran kumpul dengan Al-Quran, yang ditunjuk hadis kumpul dengan hadis, yang ditunjuk untuk membahas ijma kumpul dengan ijma, yang diutus untuk membahas qiyas kumpul dengan qiyas. Silakan. Waktunya sama, kurang lebih 10 menit. Setelah ini masing-masing ahli nanti menjelaskan kepada kelompoknya masing-masing, anggota kelompoknya masing-masing. Setelah selesai diskusi ahli, waktunya sudah cukup ya. Sekarang kembali ke kelompok asal, dan setelah kembali ke kelompok asal, masing-masing menjelaskan kepada anggota kelompoknya. Silakan. Menjelaskan hasil diskusinya dengan kelompok ahli. Sudah selesai menjelaskannya. Sekarang masing-masing kelompok perwakilan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini dengan kelompok ahlinya. Pertama, saya silakan untuk kelompok 1 atau kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai wakil dari kelompok A ingin mempresentasikan tentang materi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Al-Quran adalah sebuah hukum Islam pertama, terutama karena merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan pedoman hidup umat Islam dalam segala aspek, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Sebagai wakil yang meyakini kebenarannya, Al-Quran berfungsi sebagai sumber dasar atau undang-undang tertinggi dalam Islam yang menjadi rujukan utama dalam penetapan dan pembentukan hukum-hukum Islam lainnya. Al-Quran telah mencakup dasar-dasar segala macam hukum sehingga semua jenis hukum terdapat dasar-dasarnya dalam Al-Quran. Adapun pokok-pokok isi Al-Quran yaitu akidah, al-wa'du dan al-wa'id, artinya janji dan ancaman, ibadah, sejarah umat-umat terdahulu, amalan syariat. Ada juga asas Al-Quran menetapkan hukum tasyrik yaitu 1. Adamu al-haraj, menyiapkan kesempitan, taklidu at-taklif, mempersetujukan at-tadariju di at-tasyriki, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Barangkali ada pertanyaan untuk kelompok A. Dari kelompok mana yang tanya?
kelompok B, yaitu Al-Quran disampaikan kepada para sahabat langsung menghafal dan disampaikan kepada orang banyak. Dalam penyampaiannya tidak mungkin mereka melakukan kebohongan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya presentasi dari kelompok B. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok B ingin mempresentasikan materi tentang hadis. Pengertian hadis menurut pengertian istilah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan atau sifat-sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, hadis berarti baru, berita atau percakapan. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan berfungsi untuk menjelaskan serta melengkapi ajaran Islam. Kedudukan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. 1. Hadis menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global. 2. Hadis membatasi keumuman dalam Al-Quran. 3. Hadis menguatkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran. 4. Hadis menetapkan hukum-hukum yang belum ada dalam Al-Quran untuk memecahkan permasalahan hidup manusia. Jenis-jenis hadis. Hadis qauli, perkataan, segala ucapan atau perkataan Nabi Muhammad SAW yang berisi tuntutan, petunjuk, syarat, peristiwa atau kisah yang berkaitan dengan akidah, akhlak dan syariat. Hadis fi'li, perbuatan, segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat menjelaskan cara pelaksanaan suatu peraturan syariat. Hadis takdir, ketetapan, persetujuan, sesuatu yang diucapkan dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Muhammad yang kemudian beliau mendiamkan, menyetujui atau tidak menyanggahnya. Hadis zami, keinginan Nabi Muhammad yang belum terrealisasi karena beliau wafat sebelum menunaikannya. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok. Barangkali ada yang ditanyakan mengenai hadis untuk kelompok B, silakan. Berikan tepuk tangan. Oke, anak-anak, berarti diskusi kali ini kita anggap selesai. Tetapi barangkali sebelum kita tutup, ada yang mau membuat kesimpulan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan kesimpulan diskusi kita pada pagi hari ini tentang sumber hukum yang mutlak. Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Sumber hukum yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah adalah segala perkataan, segala perbuatan dan segala ketetapan Nabi Muhammad SAW yang bersangkut paut dengan hukum. Sumber hukum yang ketiga yaitu Ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu tentang hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah. Sumber hukum yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara dua kejadian atau peristiwa tersebut. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Berarti diskusi kali ini kita sudah anggap selesai. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa kita sudah mengetahui sumber-sumber hukum di dalam Islam, yaitu sumber muttafaq dan sumber hukum mukhtalaf. Kita mengetahui saat ini barangkali masih secara global,
untuk selanjutnya kita akan lebih giat menuntut ilmu, mencari rincian-rincian tentang hukum-hukum, mempelajari secara khusus Al-Quran, mempelajari secara khusus hadis, mempelajari secara khusus ijma, dan mempelajari secara khusus qiyas. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan membahas lagi tentang mukhalaf. Mudah-mudahan Allahumma amin. Sebelum kita tutup diskusi kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kira-kira kita ini jalur nilai kira